Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ingat sahabat semuanya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, pada pertemuan di Jumat Berkah kali ini kita masih bersama Ustadz kita, Ustadz Zulfahmi Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, apa kabar Ustadz pada hari ini? Semoga sehat. Alhamdulillah, keadaan hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan dimana sebelumnya Allah uji dengan sedikit dikurangi nikmat ya berupa sakit, tapi ternyata itu semakin paham kita bahwa ternyata nikmat itu luar biasa adanya ketika kita dalam keadaan sehat. Dan begitu juga doa untuk sanak kita yang menikmati atau menonton tayangan kita kali ini. Bukankah begitu ya Ustadz ya? Benar Bi, kita mendoakan sahabat kita, terutama sahabat Dunsana pendengar Firdaus Abi ya Bi ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik dan sehat iman, serta tentunya sehat mental Bi. Ustadz, kita ingin membahas sebuah persoalan atau yang menjadi fenomena pada masyarakat kita. Ada dua sudut pandang yang berbeda dalam masyarakat kita. Dan saya ingin mengilustrasikan seperti ini Ustadz. Di banyak media sosial belakangan ada fenomena bahwa katakanlah ada seseorang atau sekelompok orang yang sering memposting kegiatan ibadah. Minimal pada Senin atau Kamis mereka memposting makanan misalnya. Kemudian disampaikan bahwa alhamdulillah menu untuk berbuka hari ini sudah tersedia. Atau pulang dari masjid, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah ini di masjid itu gitu. Dan banyak lain contoh-contohnya, tapi dia terkait dengan apa yang diperbuat dalam ibadah itu, kemudian diposting di media massa, diposting di media sosial. Kegiatan ibadahnya itu diposting di media sosial. Nah, di sisi lain, bagi yang menonton, bagi yang menerima tayangan itu, selalu muncul pertanyaan, ibadah kok dipamerkan gitu. Ibadah kok dipamerkan, sedikit-sedikit pamer. Padahal mungkin maksud yang menayangkan, yang memuat itu, mungkin bahagian dari upaya untuk mengajak yang lain. Nah, dari dua titik ini, sesungguhnya seperti apa Ustaz? Bagaimana ibadah yang baik dan ibadah yang juga untuk mengajak? Mungkin tujuan awal untuk mengajak, tapi kemudian sering menimbulkan suuzon bagi orang lain. Nah, bagaimana sebaiknya ini Ustaz?
di satu sisi kita tetap ibadah, lalu tujuannya untuk mengajak orang lain, di sisi lain tidak menimbulkan suuzon bagi orang lain. Mungkin itu saja Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, sahabat pendengar Firdaus, channel Firdaus Abi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, terutama melindungi akal dan keimanan kita, hingga kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita menjadi jalan untuk mencari ridhonya. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadikan Nabi kita uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan ini, dan kitanya tentu berharap nanti kita menjadi bahagian dari yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehubungan dengan pertanyaan tadi, maka ini pertanyaan yang luar biasa nih, terutama kepada para pendengar, para penonton. Terima kasih dan salam hormat dulu kepada para ulama dan para guru kita. Mohon kiranya jika nanti ada kesalahan tolong diluruskan, terutama, dan begitu juga dengan para pendengar kita. Seandainya ada hal-hal yang baik yang perlu kita diskusikan dalam rangka tawasobil haq, tentunya ini sangat bermanfaat dan terbuka sekali. Baik, sehubungan dengan amal ibadah, memang kita lihat tujuan dari kehidupan manusia Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Dan tidaklah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah perintahkan manusia ini melainkan untuk beramal ibadah dengan tulus dan ikhlas kepadanya. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Segala amal ibadah itu harus kita sandarkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dakwah media sosial yang jadi persoalan bahwa ketika amal ibadah yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, kemudian amal ibadah itu diposting, yang dimana ini juga tidak salah tentunya, tetapi juga nanti harus berhati-hati tentunya, karena memang segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Ada orang yang memposting amal ibadah itu niatnya adalah ikhlas karena Allah, dan begitulah caranya untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tetapi ada juga orang yang dimana dia diam-diam, itu juga kedua-duanya dia beramal ibadah tapi secara diam-diam, tetapi itu juga bermakna baik. Tetapi mungkin kalau kita lihat dalam kondisi kekinian, apabila sedikit-sedikit diposting, yang kayak tadi ya, sedikit-sedikit diposting, ini sebenarnya kalau kondisi keimanan kita kuat, ini lebih baik, dan benar-benar keinginan daya dorong itu untuk semata-mata mengajak saudara kita, tentu ini baik. Tapi kalau menurut saya ini kondisi kita sebenarnya beramal ibadah kalau terus-terusan seperti ini tentu sangat beresiko. Jika sekali-sekali ini kita lakukan dan kita yakin dari yang menonton atau dari yang sahabat-sahabat FB kita misalnya, ada orang-orang yang sebenarnya dia dipastikan bahwa sebenarnya dia terus melihat apa yang kita posting nih. Dan orang ini sebenarnya kita yakin bahwa ketika ini kita ajak, dia orang lebih mampu untuk memberikan kebaikan yang banyak. Tetapi apabila rasanya kita kurang yakin, nah kita memberikan saran kepada para kepada para saudara kita yang beramal ibadah, jika rasanya kita tidak kuat, lebih baik kita berdiam diri dan mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini sebenarnya memang adalah senda gurau semata. Apabila yang menjadi tujuan kita adalah like, kemudian pujian orang, bahkan
Sebenarnya saya, bahkan di dalam hati kita, atau mungkin sebenarnya saya juga tidak mau dipuji sebenarnya, jangan begitulah, padahal di dalam perasaan kita ternyata itu ada sesuatu yang kita merasa bagaimana begitu. Ini lebih baik kita hindari, karena semata-mata nanti dia lama kelamaan tanpa kita sadari setan akan masuk di lubang itu, yang pada akhirnya kita dibisikkan, wah kamu memang orang yang soleh, kamu memang orang yang baik, kamu orang yang rajin ibadah, yang lain kayaknya tidak ada yang mampu menyaingi kamu. Nah, jika ini terjadi, ini sangat berisiko sekali. Karena memang dunia ini penuh dengan sandiwara dan penuh dengan senda gurau. Sebagaimana kalau kita lihat ayat yang di dalam surah Al-Ankabut, Allah menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ingat sahabat semuanya, kita harus mata-mata beramal ibadah untuk Allah. Dan kita kenal sekali dengan kisah di mana para sahabat, orang-orang yang hijrah semata-mata niatnya bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan perempuan. Niatnya itu, walaupun dia hijrah bersama Nabi, maka dia tidak akan mendapat apa-apa melainkan yang diniatkan itu. Jika seandainya rasanya kita kurang kuat untuk itu, banyak cara kebaikan yang bisa kita lakukan yang lainnya, yang pada akhirnya amal ibadah kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian agar kehidupan ini jangan kita tertipu dengan senda gurau. Semoga amal ibadah ini semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu berlandaskan kepada niat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insan Firdaus Abi, rasanya tanpa perlu saya meresume apa yang disampaikan Ustadz kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.